Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muhtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami la hawla bil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi Bismillah. Ini masyayikh wa mu'azzim jami'an nahdlatul ulama khususan ila jami'an masyayikh wa mu'azzimin ma'had baru ulum kullihim khususan ila mu'alifadil kitab Asy-Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa usul mafru'ihim wa nafa'a bi ulumihim Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakati fid dharaini amin ya rabbal alamin. Disclaimer dulu, sama-sama niat belajar karena akhlak niku pelajaran yang penting nang kadang penerapan niku rada-rada angel. Saestu kula nggih tasih sami-sami belajar tentang akhlak niki. Keranten penting terutama kanggo tiang-tiang rada-rada introvert kok kula wonten iki wis penting belajar akhlak wis. Kadang meneng-meneng moro gak jelas niku nggih bahaya ngoten. Perlu diilmuni lakon-lakoni apapun ini niku. Nah, kebetulan kitab yang kita bahas ini bernama Taisirul Khalaq yang asalnya dari mukadimah yang telah saya simpulkan ini. Syekh Hafidz Husain Mas'udi merangkum atau mengarang kitab ini untuk mahasiswa tingkat awal di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir sana. Al-Azhar niki kampus tertua di dunia, tercatat telah didirikan di 970 Masehi. Jadi paling tua di dunia. Tapi ini berisi tentang kaidah-kaidah tentang ilmu akhlak. Nah, redaksi ini, akhlak ini menunjang kita untuk mengetahui kebaikan-kebaikan hati dan panca indera yang kita miliki. Nah, output dari akhlak itu sendiri adalah cuma dua. Akhlak itu antara terpuji dan tercela. Jadi kalau ada anak guyonan sekarang itu rata-rata gak masuk akal. Oh, gak ada akhlak. Gak ada maksudnya itu. Akhlak itu cuma ada yang baik dan buruk. Kalau gak ada akhlak itu salah. Kalau gak ada adab baru betul. Kalau adab itu antara beradab dan biadab itu. Menurut saya kayak gitu kalau kita ambil kata kasarnya. Jadi adab itu antara orang bisa memiliki atau tidak, atau orang punya adab atau tidak. Tapi kalau akhlak orang mesti punya antara baik dan buruk. Itu. Jadi ditangkap ya, ojo cepet-cepet nggak apa-apa request nanti. Baik, langsung bab pertama mungkin mengenai at-taqwa. Wah, nopo si takwa kok sering-sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa aihada utawi terangake takwa. Alon-alon maut gue belajar. Dia utawi takwa iku imtisalu awamirillahi. Lakoni perintah-perintahe Allah. Azza moho luhur sapa Allah wajalla lan moho moho agung sapa Allah. Wastina bunawahihi lan ngedohi piro-piro larangane Allah siron ing dalem tingkah persepen wala niatan lan ing dalem tingkah ngedeng atau di depan umum.
ngedeng di depan umum. Ngedeng, mejeng, apa tampil di depan umum. Kecepatan nggih. Saya ulangi lagi. Dia utawi takwa iku imtisalu awamirillahi. Ngelakoni piro-piro perintahe Allah. Azza moho luhur sapa Allah, wajalla lan moho agung sapa Allah. Wajtinabu lan ngedohi larangan-larangane Allah, siron ing dalam tingkah persepen, wala niyatan lan ing dalam tingkah ngedeng atau di depan umum. Jadi itu singkat pengertian simpel dari kita memahami takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara kita sendirian, diam-diam, maupun di depan orang. Kadang banyak orang terlihat baik, nyatanya kayak ini ngemplang gorengan, kayak ini nyolong gorengan, bayar, itu bahasa apa? Maam gangsal, bayar 3, konten ya, konten. Kata, alhamdulillah, berarti hidup ini masih banyak sangkut pautnya dengan kebaikan dan keburukan, dan itu bisa menjadi pelajaran kita. Nah, selanjutnya, fala tatimu mongko ora sampurno apa takwa illa bitahali angin kelawan ngedohi apa sing dimaksud niki. Jika takwa belum sempurna ini kita harus menjauhi apa? Angkul lirodilatin saking saben-saben perkara kang ino, menjauhi perkara-perkara yang hina. Watahalli lan nganggo, menggunakan apa? Kita menjauhinya itu. Bikulli fadilatin kelawan saben-saben fadilah. Kita menggunakan keutamaan-keutamaan dari takwa itu untuk menjauhi hal-hal yang bersifat hina itu. Bahia utawi takwa, mongko utawi takwa. Iku toriku dedalan alladzi man salakahu. Kang ngambah sapa man ing torik iku ihtada maka bakal aweh pituduh wal urwatul wusqa lan tali kang kuat allati kang man utawi wong istamsaka iku lamun cecekelan atau berpegang teguh sapa man biha kelawan torik naja mongko selamat sapa man. Jadi kalau kita benar-benar teguh dengan memahami sifat pengertian takwa di atas dan juga sekaligus menjauhinya, jadi intinya kita gak mengerti takwa itu apa, tapi sekaligus juga ada perbuatan untuk mengerti takwa itu, atau ada usaha untuk kita memahami takwa dengan cara apa? Menjauhi apa yang bersifat hina, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Artinya gak usah dijidai-jidai. Nah, sebab-sebab kita menjadi takwa, sebab-sebab kita bisa melakukan takwa itu ada banyak. Wasbabuha utawi piro-piro sebabe takwa iku kasih rotun akeh. Iku minha setengah saking asbab iku Allah yulah iku ayyulah haba yen to memperhatikan bahasa Jawa ini. Perhatikan bodoh. Sapa al insanu pira-pira menungso annahu sak temene insan iku abdun kawula. Kita ini sebagai manusia, kita harus tahu diri bahwa kita ini sebagai hamba. Sebagai manusia ini adalah sebagai hamba. Hamba yang gimana? Dalilun kang ino, kang hina. Wa anna rabbahu lan sak temene pangerane insan iku kawiyun dat kang kuat, azizun lan dat kang wenang atau mulia. Wala yang bagi lan ora sayukjo tidalili kanggo hamba kang rendah
apa ayyaksiyah yen to nentang atau durhaka kita durhaka ke siapa kalau kita menentang itu al aziza ing dat kang maha kuwasa li annan nasiyatuhu li annan nasiyatuhu karena saat temeni ini banyak terjemahan yang berbeda dari yang pernah saya kaji. Nasiyatuhu ada yang mengartikan sebagai bun-bunani menungso, ada yang mengartikan sebagai kuasanya apa manusia ini berada dalam kuasanya siapa gitu loh. Jadi jawab menurut angel di annan nasiyatuhu krono sak temeni apa itu bun-bunane menungso iku biadihi ing dalam kuasane pangeran. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah salah satu sebab takwa yang pertama adalah tulis juga apa. Salah satu sebab takwa yang pertama ialah bahwa manusia itu harus bersifat atau harus mengetahui bahwa dirinya ini hina, makhluk yang hina. Karena kita makhluk yang hina, otomatis kita harus mengerti bahwa Allah itu zat yang maha mulia dan maha kuat. Aziz tadi artinya juga kuat. Maka dari situ kita tidak sepantasnya kalau kita sedang makhluk yang hina, kita ini tidak sepantasnya kalau kita ini berani kepada Allah atau durhaka kepada Allah sebagai pencipta kita. Tidak lain karena manusia itu berada dalam kendali Allah. Sampai di sini diartikan nasiyatahu itu bundunan kita ini ada di dalam kendali Allah. Siapa tahu kalau Allah kerso misalnya jatai saja nih 100 tahun karena kita durhaka bisa saja dihabiskan 50 tahun karena perbuatan kita sendiri karena kita durhaka kepadanya. Nah itu tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua ini apa? Wa minha dan iku setengah saking takwa. Iku ayyatadakaro yanto iling sopoman ihsanallahi ing kebagusane Allah ilaihi maring man bi jami'il ahwali ing dalam sekabehane piro-piro keadaan waman lan utawi sapane wong iku kana ono sapa man kadalika kaya mengkono-mengkono ya tadakkar kaya mengkono-mengkono iling ikula yang bagi ora sayukjo antu jahada antu jahada antu jahada Yentotin anggari bisa ora jelas opo ngaji pian apa nggih niki ingkari wajan antu jahada yanto dan ingkari apa nikmatuhu nikmati Allah. Nah, kita ketahui lagi sebagai tanda sebab-sebab kita bertakwa. Yang kedua adalah kita ini harus mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita setiap hari, bahkan setiap detiknya.
Gak usah jauh-jauh dari kita bernapas ini termasuk nikmat Allah. Coba kemarin kalau dikalkulasi dari orang yang kena COVID, oksigen itu sing kapasitas sakmono iku mek kenek gawe sak jam. Regane sewa nih 800 sampai 400 sampai 800 lah. Coba itu kalau 1 jam 400 dikalikan 24 jam. Berapa nikmat kita bisa menghirup oksigen bebas dan gak karena sakit. Nah itu salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah yang perlu kita ingat. Dan sebagai salah satu sebab kita bertakwa adalah tadi mengingat kebaikan Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, karena nikmat sudah diberikan tadi, seharusnya kita tidak boleh mengingkari atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketiga, wa minha, dan setengah saking takwa iku ayat adakaro yento iling sopoman al mauta ing mati lian naman krono setuhune wong alima ngerti sopoman annahu ing sak temeniman iku saya mutu bakal mati sopoman wa annahu lan sak temeniman iku laisa ora ono iku amamahu tetep ing dalem ngarepe man ilal jannata angin swarga kejaba atau angin sama aja kecuali angin swarga awin nari utawa neraka baasa moko bakal dorong sapa man dalika ing mengkono eling mati tadi ya tadzakarun maut ilal a'mali sholihati ilal a'mali sholihati maring piro-piro amal kang bagus, amal-amal yang bagus. Hasbah ing dalam kira-kirane tadi siji hasbal istitaati ing dalam kira-kirane kekuatan iman wa minal a'mali sholihati dan setengah saking piro-piro amal soleh, amal yang bagus musa'adatul muslimina bungahake piro-piro wong Islam wan naduro lan ningali apa ilaihim maring piro-piro wong muslim bi ainil atfi warahmati kelawan peninggalan welas asih nah ini pencetakannya sampean niku khususan apa khusuman khususan sing pernah dikoreksi yai sing niki khusuman saja niku jadi artinya itu kita berbuat baik sekalipun kepada orang yang membenci kita jadi khusuman ing piro-piro musuh khususan amale terkhusus kepada maksudnya gimana khusuman sama ganti sote dadi mim khusuman ing piro-piro musuh ida sabako nalikane wis disii minhum saking al muslimin
Apa ihsanun perbuatan bagus ilaihi maring kusum tadi orang yang menjadi musuh. Wa amma samaratuha, ya, tuh. Keterangan untuk yang salah satu sebab takwa yang ketiga adalah supaya manusia itu ingat akan mati. Pasti bakal mati. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang kalau kita pasti mati, yang ada di hadapan kita selanjutnya hanya ada dua tujuan, yakni antara surga dan neraka. Nah, dari dua tujuan ini otomatis kan kita berpikir bagaimana cara untuk menuju surga. Itu. Dan caranya mesti dengan kita berbuat amal soleh atau beramal baik dalam koridor kemampuan kita, mampu kita. Nah ini, yang pasti kan sholat 5 waktu kita wajib melaksanakan. Rukun Islam itu puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu yang wajib dilaksanakan. Nah ini amal-amal baik yang kadang ini ganjarannya atau pahalanya melebihi ibadah wajib. Seperti kita melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang katanya kebaikannya mengalang-alai bumi dan seisinya. Nah, itu diterangkan di sini, kalaupun itu mampu. Kalaupun ada yang mampu mengamalkan sholawat 1000 kali dalam sehari, sak durung-turu, boiku sik utawa mangke sakwise tangi sik dilakoni maneh. Gak apa-apa, yang penting yang mampu kita lakukan untuk melakukan perbuatan baik itu, untuk menunjang kita. Ini kita golek tiket nang surga iki dengan jalur-jalur ibadah sunnah dan tidak melupakan ibadah wajib. Ya, itu. Nah, ini simpelnya tadi apa? Cara salah satunya dalam perbuatan yang bisa membantu kita mendapatkan tiket ke surga tadi, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu salah satunya. Memberi kebahagiaan kepada orang lain. Senajan nyenengno mesem nang kanca, petuk mesem. Iso yang ngekei koncone, jika iso mangan, pemane biyen pas nanti teng pondok ngekei koncone sing kesusahan, kado kiriman entek, ya senajan duwe permen yo kayak ono permen gak apa-apa. Nek duwe dhuwit nggih sampean kei dhuwit, lek misale pas maem kok kono krujuk-krujuk yo kayak ono jenenge tunutan maem, bareng-bareng dijak maem. Itu salah satu perbuatan kita adalah untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Baik hati, nah itu kan outputnya dasarnya kita dengan baik hati. Kalau nggak baik hati kan kita nggak mungkin hati ini berbagi kepada sesama itu. Nah baik hati di sini lagi tadi diterangkan baik itu pada orang yang tidak menyenangi kita, si musuh kita. Nah itu tetap harus diusahakan kalau kita ini bisa berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau kita otomatis kita ini berharap buahnya takwa. Kita berharap buahnya takwa, insya Allah kebahagiaan itu akan mendatangi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tuh. Tuh gimana? Ilahi, ya. Wa amma samaratuha. Wa amma samaratuha. Dan anapun buahi takwa. Fasa'adatud daro ini mongko bungahe donya dan akhirat. Daro ini itu dunia dan akhirat. Mongko bungahe donya dan akhirat. Nah, takwa ini sendiri kita mendapatkan 2 kebahagiaan. Jika di dunia kita mendapatkan kebahagiaan dari kita melaksanakan takwa ini di dunia juga dapat, di akhirat juga mendapatkan. Apa saja kalau kita di dunia ini efek dari melaksanakan kita bertakwa itu apa? Sedangkan kalau kita lihat orang non muslim seperti siapa Cristiano Ronaldo dan lain-lain, itu kan kekayaannya biro kontraknya saja 1 triliun lebih dulu pas zaman joyo-joyo nih. Itu dapat mobil, dia punya kekayaan di dunia.
mobil, rumah, tapi bolak-balik ya Ben. Bojone ganti-ganti akhir Ben. Ya udah gak salah iku lah Ben. Terus mari ngono yo sik kok beramal. Pernah kok ke Indonesia datang menjadi apa namanya? Donatur untuk penanaman mangrove. Apa mangrove itu? Tanaman bakau yang ada di pantai itu yang di Bali dulu Ronaldo itu ikut nyumbang kalau nggak salah sekitaran tahun 2014 kalau nggak 2012 sampai nyambangi anak angkatnya jadi Martunis sing di Aceh nih nah itu memang apa ya untuk orang non muslim mereka dapat yang namanya Rahman di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan apa kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang paring welas asih ing donya loko Ar-Rahman itu. Dan Ar-Rahimi itu kita dapat jaminan kasih sayangnya Gusti Allah di akhirat khusus wong muslim. Khusus orang muslim. Nah, seperti orang-orang mereka yang non muslim dari saudara-saudara kita ini yang masih sebangsa dan sesama manusia, itu mereka mendapatkan belas kasihnya Allah di dunia saja. Jadi umpamanya saya atau teman saya ada yang non muslim kasih sedekah kepada temannya yang membutuhkan, otomatis dia itu akan langsung dapat di dunia, nggak tahu untuk besoknya atau beberapa hari lagi. Yang jelas mereka ini mendapatkan kebaikannya dibalikan langsung di dunia. Di akhiratnya yang nggak dapat, kecuali kalau mereka sudah menjadi muslim, menjadi mu'alaf. Nah, sedangkan kita kadang kita berbuat baik di dunia ini, tapi balasannya ya wallahu alam, nggak tahu. Siapa tahu nanti malah menjadi investasi kita, tabungan kita di akhirat nanti. Sok ngerti mbok balasan di akhirat. Nah, di dunia ketok ino, ketok opo, tapi kok di akhirat, tapi besok di akhirat oleh gantine. Omahe di surga ini ono wake, pirang tingkat, bidadari ini sing lanang oleh akeh, sing wedok oleh perhiasan. Memang gitu. Harus jelas seneng perhiasan. Enggak duwe. Kayak apa? Enggak punya atau enggak, ya di ayat berapa sing lagi rame wingi. Jadi ning Lirboyo iku menafsiri Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir seterusnya itu artinya kalau orang lanang itu puncak kesenangannya itu ada di wanita karena gitu dan fitnah terbesarnya orang lanang juga dari wanita sedangkan kalau wanita sendiri kalau untuk ceritanya wanita oleh bidadara itu nggak ada di surga itu jadi adanya mereka itu dapat fasilitas dapat nikmat kayak perhiasan hal yang berupa keindahan gitu itu terus ada orang yang aktif di pegiat sosmed itu salah komentar. Wah, ternyata hidup cuma ingin ya kata-katanya disensor gitu. Ingin hal seperti itu aja. Tangkapnya di majelis ini ya api. Teman lihat itu lah, itu lagi viral akhir-akhir ini. Jadi uang itu gak sengaja musuh pondok salir bojo. Kalau musuh salir bojo, saya seakan di sini. Netizen yang budiman itu harus lebih baik ya. Berarti kan tidak budiman kalau seperti itu. Itu seakan lah. Nah, tapi itulah kita beramal itu harus didasari dengan ilmu. Kalau punya ilmu ya harus diamalkan. Kalau punya. Nah, ini. Amma fitun ya, lanjut kita. Apakah output atau hasil dari takwa yang kita peroleh di dunia? Amma fitun ya, anapun ing dalam dunia fartifa'ul qadri mongko munggah derajate wa jamalus switi lan bagus sebutane diterima masyarakat wat dikri lan dingerteni masyarakat waktu sabul mawaddati lan memperoleh rasa sayang minan nasi saking menungso li anna sahibat takwa krono sak temene pemilik takwa iku yu'addimuhu bakal ngagungake
Sapa asohiru, sapa asohiru, wong kang biasa-biasa atau wong cilik. Ora. Wayahabuhu lan ora. Lan ora nyepelekake sapa akabiru, sapa al akabiru. Pira-pira wong kang gedhe. Wayarohu lan ningali sapa kula akilin pira-pira wong kang berakal annahu sak temene kelakuan iku al aula luweh utama bil birri kelawan apa iki kelawan bagusi wal isani lan tegese gawe bagus. Jadi ini salah satu hasil takwa yang kita peroleh di dunia itu adalah kita ditempatkan di masyarakat ini sebagai posisi yang luhur, mendapatkan tingkat yang luhur karena kita berbuat baik. Siapa sih kalau di masyarakat ini kalau ada anak yang berbuat baik itu mesti tambah di apa ya? Tambah dipuji kadang arek kadang ya dipuji, kadang berbuat baik. Misalnya kan tak contoh apa? Misalnya Verdi, kalau gaya acara, dia pinter arek surga masyarakat. Akhirnya lapo-lapo kadang ya diandalno terus. Nah, secara gak langsung kan kita diandalkan. Diandalkan itu wis digawe percayaan. Kalau kita nggak dikasih percayaan ya nggak mungkin kita bisa diandalkan. Dasarnya dengan kita sering-sering berbuat baik, mengadakan kegiatan yang baik itu, orang akan memberikan respon baik kepada apa yang sudah kita lakukan. Sehingga tingkatan kita, derajat kita di masyarakat ini baik atau luhur kalau bahasa kita punya itu biasanya. Ulyo. Nah, mendapatkan julukan yang bagus. Kadang-kadang ya kayak julukan si siapa itu nggak bisa ngono. Si Ucap anak pemberani ngono. Kayak jadi julukan yang bagus di masyarakat itu. Kita mendapatkan julukan yang bagus di masyarakat karena kita berbuat takwa atau berbuat baik di masyarakat. Sebab orang yang takwa otomatis itu mesti dihormati. Baik dari orang kecil. Dan kadang-kadang itu tadi musuhnya wong sing gede-gede. Nah ini kadang cobanya orang takwa. Dipuji atau disenangi orang yang dari golongan bawah, tapi disengiti atau dimusuhi oleh orang-orang yang lebih gede. Ya, maksudnya kadang yang punya jabatan yang sama atau yang takut tersaingi atau bagaimana itu yang menjadi musuh bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang memandang orang yang bertakwa itu dari segi akal yang sempurna, pasti orang yang bertakwa itu mesti didisikno kebaikannya yang didahulukan. Entah orang itu pintar, entah orang itu pendidikannya apa, entah orang itu bertitel profesor atau apapun, entah orang itu alumni pesantren atau apa. Kalau orang dengan akal yang sempurna, pasti beliau memandang orang yang dimuliakan di masyarakat ini atau orang yang takwa di masyarakat ini sebagai orang yang baik. Nah ini yang bisa mengalahkan kebenaran dan kesalahan itu adalah kebaikan. Karena baik itu bisa yoga apa namanya? Gak menghukumi orang yang sing salah itu. Kadang orang salah kan salah itu dihukumi atau dijudge itu apa bahasa Jawa itu. Dihakimilah orang salah. Oh, salah ya salah no. Kalau orang yang baik disanjung-sanjung no. Tapi di tengah-tengah itu atau di atasnya ada orang yang baik. Baik ketika menerima mereka yang benar itu diposisikan bagaimana dan yang salah itu dikasih solusi bagaimana. Itu. Dan yang kedua adalah apa yang kita peroleh dari hasil kita takwa ini ketika kita di akhirat. Wa amma fil akhiratu anapun utawi wong kang bertakwa fil akhirati ing dalam akhirat. Fan najatu mongko selamat minan nari saking neraka.
wal fauzu lan merkoleh bidukhulil jannati wal fauzu lan merkoleh bejo, kita mendapatkan keuntungan gitu maksudnya, keberuntungan. Bidukhulil jannati kelawan mlebu swarga, wakafa lan nyukupi apa nyukupi dan nyukupi Allah yang menyukupi dan nyukupi sapa Allah al muttaqina ing pira-pira wong kang bertakwa apa nih syarofan kemuliaane annallaha saat temani Allah iku yakulu berfirman atau ngendikan sapa Allah fihim ing dalam wong kang bertakwa. Bagaimana menghentikannya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Innallaha satemene Allah iku ma'al ladina tetep ing dalam wong akeh ittaqaw kang padha bertakwa wal ladina lan utawi wong akeh hum yo allati iku muhsinuna padha berbuat baik. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir dari apa yang kita dapat dari takwa ini ketika di akhirat adalah kita otomatis selamat dari api neraka. Atau kalau kita selamat dari api neraka, otomatis amal kita ini ketika masuk surga tidak perlu diaudit. Apa diaudit? Ditimbang di timbangan itu. Kalau baik kita menerima dari tangan kanan, kalau buruk kita menerima dari tangan kiri. Nah ini kalau kita bertakwa di dunia, otomatis gak usah diaudit, gak usah dicek amalnya, langsung mlebu swarga. Ini. Dan Allah otomatis akan memberikan kemuliaan yang cukup pada orang yang bertakwa. Jadi fasilitasnya sudah disediakan bagi orang yang bertakwa itu di surga sana, berupa mungkin ya rumah kita di surga sana sudah dibangunkan, ataupun ada banyaklah fasilitas yang kita kadang sering ketahui, banyak ulama-ulama yang sudah menceritakan kenikmatan orang bertakwa ketika ada di surga itu bagaimana. Nah, ini beberapa ayat di dalam surat Al-Quran itu menjelaskan tentang takwa. Kadang sing anak-anak pas Jumatan yang ngerti, pas khotib khutbah itu lah mesti ono wasiat takwa. Salah satunya sering biasanya digunakan itu adalah mayyat taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya solusi berupa jalan keluar dari segala macam masalah. Nek sumpah nggih salat, ojo tambah galau. Nah, ini salah satu kita bertakwa kan nggih lakukan perintahnya nggih salat niki. Apa tadi? Mayyat taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah menjamin memberikannya rezeki dari arah yang tak terduga bagi orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala macam keperluannya. Nah, jelas memang keterangannya sudah sangat jelas bahwa kita bertakwa, kita melakukan perbuatan baik, Allah selalu mengganjar, Allah selalu memberikan balasan kepada kita, bagi itu sekecil biji sawi. Di surat Al-Zalzalah itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, sekecil apapun itu sudah ada balasannya, dan itu maksudnya dihitung. Oke. Pun mawon sebagai awal ini di bab takwa kita akhiri sampai di sini dulu. Moga-moga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang saya berikan meskipun sedikit dan saya juga masih belajar ini sama-sama bermanfaatnya buat kita semua.
Nah, semoga untuk di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa hadir lebih banyak lagi, karena namanya majelis ilmu itu ngawiti ini mesti ngawiti soro titik, rodo tirakat titik, karena ngawiti ngaji ku yo abot gak kabeh wong napa ngarani nggih. Ya sebenarnya ngerti barang bagus, ngaji barang bagus, karena barang bagus ya mesti abot nih. Coba engko lek disediani opo-opo ngono mungkin iku. Tapi ya enggak, ya gak maksud sih. Cuma biasanya gitu. Ya, akhir kata ya dari saya cukup sekian ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.